kelas membaca komentar ini ya, artinya kelas membaca buku tafsiran. Ya, tapi kelas bagaimana kalian itu berlatih mengeksegesis ayat atau teks kitab suci. Ya. Nah, oleh sebab itu beberapa minggu kan kita sudah lihat contoh-contoh bagaimana kita berinteraksi dengan misalnya Origen, Gregory of Nyssa, ya kan? Nah, hari ini kita mau lihat apa namanya perjanjian baru, ya. Nah, minggu lalu kita bahas tentang Kolose itu kan. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Ya. Nah, hasilnya kemarin kita belajar tentang paling enggak kalian dapat apa? Sintaktik formnya ya. Ya kan? Sintaktik formnya enggak ngerti. Nah, dari sintaktik form Kolose 2, 6 dan 7 itu ya dapat berapa poin di situ? Nah, yang ada berapa poin penting? Coba lihat. 4. Ya, apa yang pertama? Menerima, dia harus berjalan, terus diakarkan, terus dibangun, terus hubungan dalam iman, terus berlimpah dalam ungkapan syukur. Nah, kok bisa tahu itu poin-poin itu? Poin-poin pertama itu kok bisa tahu dari mana? Ngarang sendiri? Tebak-tebak gitu? Enggak, ada dasarnya. Dasarnya dari mana? Sintaktik formnya, ya kan? Jadi yang pertama apa? Berjalan, menerima, diakarkan, bertumbuh, terus teguh dalam iman, berlimpah dalam ucapan syukur. 6 ya kan? Nah, 6 itu tahunnya dari mana sih? 6 poin penting itu, 6 sintaktik konten itu tahu dari mana? Dari sintaktik. Kita nggak boleh nebak-nebak gitu, ya. Nah, lalu dari 6 itu, ya, dari 6 itu yang mana yang menduduki sebagai posisi yang paling utama? Lalu yang lain yang menjelaskan. Yang mana dari 6 itu? Hah? Yang mana dari 6 itu yang paling utama? Apa? Hah? Tadi ada yang jawab siapa? Berjalan. Lah kok bukan menerima, kok bukan diakarkan, bertumbuh, tapi berjalan. Kenapa? Saya lagi lihat di sintaktik form itu, ya kan? Di sintaktik form itu yang diutamakan adalah peripatetic, berjalan. Pertanyaan saya, kenapa kok itu yang utama? Kok bukan erisomeno, ya? Kok bukan
Trichodomenoi, bukan Bibayomenoi atau Perisontes. Kok Peripatete? Bukan Parelabete, bukan 5 yang lain, tapi kenapa kok Peripatete? Ayo, kalau saya tanya ini jawabannya apa? Hah? Jawab lah. Sebab kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan. Bukan. Kan yang saya tanya, Peripatete itu menduduki posisi yang pertama. Yang lainnya apa tuh? 5 yang lain itu apa? Hah? Menjelaskan ya? Kalau misalnya saya buat outline konsepnya. Outline konsep itu di 4 level itu langkah keberapa? Ke-8 kan? Iya kan? Ke-8, ke-9 itu apa? Aplikasi. Ke-10 logiknya kan? Ke-8 ya, outline konsep teologinya pasti nanti akan kembali ke situ. Bahwa ini tentang berjalan dalam Kristus. Itu sebagai poin atau ide utama. Lah ada ide utama berarti ada ide-ide pendukung. Ibarat kalau ada kepala, ada tubuhnya. Ya, kepalanya adalah apa? Berjalan. Tuh. Ya. Coba Desti ambilkan ini pointer. Bahwa yang paling utama di situ Peripatete. Nah, misalnya dari sisi sintaktik form, kalian harus bisa menjelaskan kenapa kok itu yang paling utama. Berarti ini kan kita mesti mundur lagi ke langkah berikutnya kan? Ke sintaktik form langkah berapa? 2. Nih. Penjelasannya apa di situ? Peripatete itu sebagai kata kerja utama. Ya kan? Lalu kata kerja yang lain itu apa? Kata kerja membantu. Ya, misalnya di situ apa? Erizomenoi itu participle. Masih ingat kan? Participle itu berarti apa? Membantu Peripatete. Epikodomenoi participle. Bibayomenoi participle. Perisontes participle. Ya. Nah, 4 participle itu sifatnya apa? Membantu Peripatete karena partisi. Ya. Nah, berarti sekarang tinggal ini parelabete indikatif auris. Peripatete imperatif present. Nah, kenapa kok Peripatete yang menjadi ide utama bukan parelabete? Padahal sama-sama ini indikatif, ini imperatif. Moodnya selevel, ya. Lalu ini tensisnya present, ini auris. Kenapa Pak Peripatete yang menjadi kepala di sini? Ayo. Apa alasannya? Ada yang tahu? Alasannya apa? Nah, kalian harus bisa jawab bahwa
parela BT ini adalah anak kalimat dari host, ya kan? Maka host ini turunkan dia menjelaskan peripate, ya. Nah, host parela BT itu anak kalimat, ya. Dia nggak bisa jadi induk kalimat. Ini jadi kepala karena ini adalah imperatif present, ya. Sedangkan di sini ini dia partisip. Ini memang indikatif parela BT, tapi tidak bisa jadi yang utama sebab ada diikuti oleh apa? Host, conjunction subordinate, ya kan? Nah, ingat lagi dulu pelajaran Yunaninya. Nih. Ya. Nah, ini mesti dikuasai gitu. Ya. Oke, misalnya ini masih saya ulangi ya. Nah, kalau peripatete yang utama sebagai apa namanya, outline konsep teologi itu berjalan di dalam Kristus. Berarti langkah berikutnya apa? Tadi kan kenapa peripatete itu yang utama? Karena dia imperatif present, yang lainnya partisip dan host, anak kalimat host. Parela BT itu anak kalimatnya host, ya. Maka peripatete ini yang menjadi inti dari teks itu. Jadi kalau lihat by box harus ngerti gitu, ya. Oke. Nah, lalu berikutnya apa yang kita bisa lihat dari sini? Peripatete dijelaskan oleh 5, 1, 2, 3, 4, 5 kata kerja ini. Lalu satu lagi and auto. Nah, lalu minggu lalu kita pelajari apa? Kita sudah pelajari bahwa peripatete dengan parela BT, ya, menerima Kristus Yesus Tuhan, itu auris, ya kan? Sedangkan berjalan present, gitu. Apa artinya? Masih ingat gak? Lalu ini perfect, diakarkan. Masih ingat gak artinya? Ya kan? Lalu dibangun, present, ya kan? Diteguhkan, diteguhkan, ya kan? Dengan iman yang diajarkan. Lalu ini berlimpah ucapan syukur, present. Nah, ini semua penting waktu nanti kalian masuk ke yang ketiga. Apa itu? Menerjemahkan. Sudah diterjemahkan ya? Oke. Lalu langkah yang keempat apa? Setelah terjemahan, simpatik kontennya. Tadi berarti 6 poin. Nah, 6 poin ini dapat dari sini. Ini 1, lalu ekornya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? Nah, itu ini mesti dapat. Nanti simpatik kontennya kita bisa rumuskan jadi berapa? 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari 6 itu jabarkan dalam bentuk apa? Semantik konten.
Berarti semantik kontennya ada berapa? 6. Minggu lalu kita udah jelaskan. Lalu hasilnya apa? Konsepnya apa? Berjalan itu maksudnya apa? Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah. Ini ditahu. Ya. Lalu apa obedience kita? Ya. Lalu analogisnya apa dari ini? Nah, ini every students yang harus bisa ya. Misalnya contoh lain, kita lihat di hari ini Kolose lagi, Kolose 2 ayat 16. Ya, 16 sampai 19. Ya, terus ini 16 sampai 17 dulu. 16 sampai 17. Mati tuh. Nggak mati di sini. Enggak. Oke, yang punya Bible coba lihat ya. Kolose 2 16 sampai 17. Nah, yang lainnya. Oke. Ya. Belum muncul. Bisa coba bacakan yang bahasa Indonesia dulu. Yang ketemu yang keras bacanya. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan Natal ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang sedang menunggu di dalam Yesus. Oke. Ya. Itu terjemahannya dari bahasa aslinya. Nah, bahasa aslinya akhirnya kita lihat di situ disusun dalam sintaktik kontennya itu seperti sintaktik formnya itu seperti itu. Nah, kalau saya tanya di sini, ya, apa kata kerja utamanya di situ? Hah? Apa kata kerja utamanya? Hah? Krineto. Ya kan? Ini Krineto imperatif present aktif ke present singular. Artinya judge dari kata krino menghakimi sehingga tis krineto me humas sehingga ya janganlah ada orang yang menghakimi kamu, menjudge kamu. Ini intinya sih. Lalu saya tanya, krineto ini dibantu oleh apa saja? Subjeknya apa subjeknya? Tis, ya kan? Ini orang atau seseorang atau anyone, someone, siapapun atau seseorang. Predikatnya? Lihat ini sintaktik kontennya, kita harus bisa menjelaskan ini. Ya, sebelum kalian menerjemahkan dan mengeksegesis.
Coba perhatikan. Subjeknya tis, predikatnya me, krineto, humas, dan seterusnya sampai tu Kristus. Ngerti ya? Jadi bisa ya? Halo? Oke, kalau ngantuk-ngantuk keluar, cuci muka. Kalau nggak nanti kena skin. Ya, jadi lalu nanti saya colek ya kalau ngantuk-ngantuk. Soalnya begitu saya lihat ngantuk, hati saya tuh rasanya udah gatel. Nah, subjeknya tis, predikatnya me, krineto, humas, dan seterusnya. Ya, n, prose, kn, pose, ya kan? N, mere, coba baca. Ayo, prose 2, 16 dan 17. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Us, tis, humas, itu, tumas, atau lihat dari sini ya. 1, 2, 3. Me, coba sekali. Ya, me, sekali lagi. Nah, semua baca. Me, sabaton. Ya. Ayat 17. Ha, tu Kristus. Lancar nggak tuh, bro? Bro, kamu tinggal. Nanti biasa deh ini. Nah, Dani. Dani. Kalau pas ada ke sana, ada yang ke sana. Oke. Oke. Kita lihat di sini subjeknya tis, predikatnya krineto, me, humas. Lalu dari predikatnya ini yang agak kompleks ya. Nah, apa yang bisa kalian jelaskan dari predikatnya? Predikat utamanya yang mana? Predikatnya kan panjang ini kan, ini semuanya predikat. Ini harus tahu ya. Lalu predikat yang utamanya mana? Krineto, me, krineto. Ya. Jangan menghakimi, imperatif. Jangan menghakimi. Engkau. Jadi sehingga tidak ada seorang pun yang, atau janganlah seorang pun menghakimi engkau. Berada seorang. Lalu krineto ini
Bantu oleh berapa? Dibantu apa saja? Ini ada berapa ini? 3 datif, ya kan? Brose, pose, dan mere. Oke? Brose, pose, dan mere. Ini 3 datif. Ya. Lalu ini di bawahnya gimana? Yang ini 1, 2, 3 genitif ini apa? Menjelaskan apa? Datif meri. Ya kan? Lalu ada 2 anak kalimat di sini, yaitu ha estim skia dan to soma estim tu Christo. Ya, 2 ini anak kalimat namanya. Kalau ini frase. Nah, 2 anak kalimat ini menjelaskan apa? Menjelaskan mere atau 3 ini? Mere. Hah? Mere. Ayo. Menjelaskan 3 genitif ini. Kan lihat tanda titiknya. Oke? Ya. Nah, menjelaskan 3 ini. 3 ini menjelaskan apa? 3 genitif ini menjelaskan apa? Mere. Mere ini menjelaskan apa? Krineto. Krineto menjelaskan apa? Hah? Enggak, ini induknya, ya. Paham nggak? Misalnya, coba sekarang apa namanya? Jelaskan sama saya sintaktik formnya. Langkah kedua kan sintaktik form kan? Jelaskan. Berarti kalian bisa jelaskan subjeknya apa dulu? Predikatnya? Predikat sana. Predikatnya apa? Krineto, me, umas, and dan seterusnya. Ya, sampai ayat 17 itu. Paham nggak? Ya. Lalu kalau saya tanya predikatnya yang panjang kan? Yang intinya, yang utama dari predikat itu yang mana? Krineto, me, umas ini yang di atas ini. Kalau misalnya saya sebut umas ini akusatif objek kan, objek langsung. Ya. Umas ini akusatif apa? Langsung, betul ya, umas menghakimi kamu. Oke? Nih, Krineto, me, umas. Ini intinya di sini. Ya. Tapi Krineto menghakimi ini Rasul Paulus jelaskan lebih detail lagi. Gitu. Berarti kalau saya tanya, Krineto itu dibantu oleh apa? Dibantu oleh 3 frasa, preposisi, dan Nah, jelaskan itu. Krineto yang paling utama.
sama, tapi dibantu oleh 3 frasa kata depan. Istilah-istilahnya jangan bingung. Nanti waktu kalian studi exegesis mesti jelasin, ya. Krineto itu dibantu oleh 3 frasa N, ya kan? Atau frasa preposisi. N ini kan in di dalam preposisi. 3 frasa kata depan, yaitu brose, pose, dan mere. Nah, gitu jelasinnya. Lalu apa lagi? Frasa mere, and mere ini dijelaskan atau dibantu oleh 3 genitif. Kayak gitu kan? Apa saja? Theotes, Neonias, Sabaton. Ya kan? Lalu 3 genitif ini dibantu oleh 2 anak kalimat, yaitu ya anak kalimat ha dan tosoma. Ha estin skia, tosoma estin tu Kristo. Sampai sini tidak ngerti tidak? Bisa ya? Baru langkah berikutnya apa? Terjemahkan. Ya. Nah, terjemahnya gimana? Lihat. Kita lihat dulu perbandingannya. Misalnya LAI yang paling gampang. Karena itu pun janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu. Itu berarti me pun tis humas krineto. Tuh. Kemarin lagi terjemahannya. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu. Apa? En brose mengenai makanan. Kai en pose dan minuman. Ya, en mere theotes en neonias en sabato, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari sabat. Ya kan? Lalu ayat 17, ha estin skia ton meroton de soma tu Kristo. Itu semua hanyalah bayangan skia dari meroton, apa yang harus datang. De soma tu Kristo, sedangkan wujudnya adalah Kristus. Oke. Nah, sekarang kita coba bandingkan misalnya New King James. So let no one judge you. Me untis humas krineto. Artinya di sini diterjemahkan so let no one judge you. Ya, krineto me humas. Artinya tidak seorang itu menghakimi engkau in food or in drink or regarding a festival, a new moon or Sabbath. Atau lihat RSV boleh. Therefore let no one pass judgment on you in questions of food and drink, or with regard to a festival, or a new moon, or a Sabbath. Ya. Nah, lalu lihat 17-nya, which are a shadow of things to come, but the substance is Christ. Nah, RSV menerjemahkan, these are only a shadow of what is to come, but the substance belongs to Christ. Ya, beda ya, ada yang sama, ada yang berbeda. Nah, kita kalau sudah ini, kira-kira kita sudah nampak bayangannya, seperti ini ya, terjemahannya. Kita coba terjemahkan. Misalnya unnya kita terjemahkan apa? Sehingga, ya. Lagi di situ, tis humas krineto me, ya kan? Janganlah, atau sehingga tidak seorang pun menghakimi engkau, atau janganlah ada orang, atau janganlah siapapun
menghakimi engkau. Ya. Nah, kata menghakimi kan berarti dari akan dijelaskan oleh 3 datif. Apa saja? Jangan Allah menghakimi engkau tentang makanan dan minuman dan apa? Hal-hal apa? Dan hal-hal apa? Iya, 1 hal-hal apa? Ada 3 nih. Feast, hari raya, atau ini atau Neonias, bulan yang baru, atau hari Sabat. Ya kan? Baru apa? Sebab itu ya. Yangnya ini apa ini? Menjelaskan apa ini? Ini semua ini neuter plural ini yang adalah bayangan dari apa yang akan datang. Tetapi tosoma wujudnya atau tubuhnya adalah Kristus. Coba terjemahkan ulang. Sehingga tidak ada seorang pun, atau janganlah ada seorang pun menghakimi engkau tentang makanan, minuman, dan hal-hal tentang hari raya, bulan baru, atau Sabat, yang semuanya adalah bayangan dari apa yang akan datang. Tetapi tubuhnya atau wujudnya adalah Kristus. Nah, itu kayaknya mesti mati. Ya. Nah, di sini yang skripsinya eksegesis. Coba kan? Kan mesti kerjaan seperti itu ya. Zat tepat, nggak boleh melenceng. Melenceng apa ya? Si anatema dikutuk. Ya, kan firman Tuhan mengatakan tidak boleh menambah atau mengurangi. Kalau itu terjadi apa? Oke. Nah, maksud saya harus teliti. Jadi teliti ya. Ngantuk buat kopi. Ya, kalian tinggal 2,5 bulan. Berarti nggak boleh tidur. Tidur biasanya 7-8 jam, kurangi waktu tidurnya. Nah, eksegesisnya ya. Atau istirahat silakan, tapi kurangi ngobrol, kurangi main gitar ya. Kalau biasanya makan setengah jam masih ngobrol terus, nah sekarang 5 menit selesai lah, langsung eksegesis lagi, baru bisa selesai ya. Yang lain-lain Cindy ya, kayak kamu kurangi melamun, banyak belajar. Nah, nanti ini yang bikin paper semua bikin paper kan? Yang akhir jurnal yang semester 5 bikin paper. Di papernya kalau bisa masukkan ke jurnal. Tapi masih bagus lah. Kalau jelek ya pasti ditolak.
Ya kan? Oke. Nah, terjemahan sudah bisa. Jadi latihan ya, ikuti panduannya ini. Ini ibarat kayak peta waktu kita berjalan atau kompas. Oke? Sehingga terjemahannya nggak ada satu pun kata yang kalian lewatkan gitu. Mulai dari atas ya ini. Nah, kalian terjemahannya mau buat kayak bentuk outline silakan. Misalnya nih, menghakimi. Ini kan yang intinya kan? Lalu 1, 2, 3. Ya kan? Nih, kalau kalian mau buat terjemahannya sesuai struktur itu nggak masalah. Atau bentuk paragraf aja nggak masalah. Kalau mau bentuk kayak gini, bisa lihat contoh surat Filipi yang saya buat ya. Punya kan file-nya yang analisis kolom itu kan ada synthetic form-nya, ada terjemahannya, ada penjelasannya ya. Tapi itu semua masih level 1 yang full analisis surat Filipi itu masih level 1 ya. Belum saya update ke level 2. Nah, ini udah 3 ini, terus ini taruh lagi kan? Ada 3 kan? 1, 2, 3. Nah, ini terjemahkan. Ya, lalu ini 1, 2. Nah, kalau lihat ini jelas nggak polanya? Jelas kan? Apa intinya? Nah, ini bisa ditanya, kok bisa itu jadi inti? Nah, krineto ini karena dia adalah imperatif present. Ya. Kalau saya tanya, krineto itu dibantu oleh apa saja? Kalian bisa jawab. 1, 2, 3. Lalu pembantunya itu dibantu kan enggak? Ada yang nomor 3 dibantu oleh 1, 2, 3 genitif. 3 genitif ini dibantu lagi enggak? Ada. 1, 2. Gitu. Nah, mesti mahir baca itu. Nanti ke depan misalnya kalian tuh mau bikin khotbah, mau ngajar PA, cukup lihat iBox, ajar buat level 1-nya, dijelaskan begini ya sama jemaatmu, detail. Oke. Nah, kalau PA ya, kalau khotbah nggak perlu lah, ini nggak ada yang utang. 1, 2, 3 dan seterusnya. Kasih. Habis itu masuk ke poin kombinatifnya, semantik kontennya. Itu yang terakhir. Tapi kalau kita bicara yang level 1 aja kan udah bisa 1 hari nggak selesai. Kalau mau PA yang sungguh-sungguh kan setengah jam aja kan udah nggak cukup. Tapi itu penting karena itu tekstual dasar kita masuk ke level 2. Karena kalau nggak ngerti level 1 langsung kita masuk level 2 ya bisa nggak tepat ya. Atau ada orang yang langsung level 1 enggak, 2 enggak, langsung aplikasi. Itu renungan doa pagi kan ya. Benar nggak? Baca langsung aplikasi ya. Pernah nggak waktu misalnya kalian mau sharing nih, walaupun 5-10 menit, latihan lah, lihat Bible Works-nya. Misalnya jadi surat yang mesti teliti. Jadi yang saya bilang yang mesti teliti ini surat ya. Kalau misalnya kayak dia bentuk narasi, ya fokus. Kalau elemen-elemen di level 1-nya lebih fokus nanti kepada apa namanya eventnya, peristiwa-peristiwanya. Ya,
satu batang. Walaupun ya ini juga bisa dibuat. Tapi kalau kayak level surat, genre surat ya, surat-surat Paulus misalnya kan banyak tuh. Nah ini mesti beli. Tapi kalau kayak naratif, Injil ya cerita kayak kemarin kita bahas apa? Lukas 5 itu contohnya ya, itu narasi kan. Lukas 5 Yesus mengajar di atas perahu, lalu menyuruh Petrus menebarkan jala, dapat ikan yang banyak sampai jala mereka mau robek. Tunggal mampir. Lalu Karam. akhirnya mereka memutuskan ikut Yesus. Nah itu masih kita uraikan satu itu di mana itu? Di level pertama. Jadi kalau misalnya saya tanya kalian, apa judul utamanya atau temanya? Kalau ini kan jelas menghakimi, benar nggak? Jangan ada orang yang menghakimi kamu tentang apa? Ini kita bisa jelaskan. Tapi pokoknya intinya di mana? Krineto ini kan. Nah, kalau kemarin cerita Lukas 5 itu di mana ini? Hah? Penjala. Apa? Menjala. Penjala manusia. Jadi penjara Manusia. gitu. Tapi apa peristiwanya, event-eventnya itu kan banyak di dalamnya kan? 1, 2, 3, 4 sintaktik kontennya. Pertama apa? Yesus mengajar di pinggir pantai, ya, Danau Genesaret, di atas perahu. Lalu yang kedua apa? Yesus memerintahkan Petrus bertolak ke tengah danau. Nah, Lalu mereka jembatan ikan yang jalan. banyak, ya kan? Kira-kira itu contohnya kan, detail-detailnya ya kan. Lalu setiap detail itu ada nggak level yang keduanya? Ada. Ada, benar kan? Nah, Gitu. Misalnya Yesus mengajar para orang banyak di sana di atas perahu di tepi pantai. Itu apa semantik kontennya? Jelas Yesus datang mengajar kerajaan surga kepada orang Israel. Orang-orang pinggir pantai itu kan Injil itu pertama kali diberitakan kepada orang Israel. Nah ini kami lihat misalnya apa kata Rasul Paulus dalam Roma. Cek apa kata Bapak Gereja. Pinggir pantai itu tipologinya apa? Injil yang masih dangkal. Injil yang hanya untuk orang-orang Israel. Lalu menangkap ikan di tengah danau yang dalam. Akhirnya Injil itu untuk siapa? untuk semua orang. Segala Bangsa. Tapi selalu ada apa? Ada argue antara faith and human reason. Benar gak? Benar. Kita mau taat, obedience itu lahir dari apa? Faith. Ya. Lahir pertama apa dulu? Faith. Bukan reason. Kalau reason, maka Petrus mau nggak ikutin Yesus? Nggak akan mungkin, karena dia dari semalaman nggak terima ikan, nggak terima, Nggak dapat. tangkap ikan. Benar nggak? Lalu di siang bolong disuruh ke tengah danau lagi. Loh, yang bener aja nih orang kan gitu. Reasonnya pasti main. Tapi yang dilakukan oleh Petrus, dia ikut apa? Taat. Faith-nya. Faith. Telah menghasilkan obedience. Obedience. Jadi obedience itu selalu dihasilkan dari apa? Ketaatan. Faith, never reason. Kalau kita hitung-hitungan reason, kita nggak akan pernah taat jadi orang. Benar nggak? Ya kan? Kita disuruh ngasihi musuh, mana mungkin? Musuh itu perlu dibinasakan. Ya kan? Bukan dikasihi. Kita disuruh memberi, bahkan disuruh kasih pipi kiri. Pikirnya bilang, kalau kamu ditampar pipi kiri, nah, itu apa? Itu faith atau reason? Jadi untuk obedience harus mulai dari faith.
Tapi waktu kamu punya faith, apakah langsung taat? Tidak. Enggak, penghalangnya ada di reason. Tapi waktu kamu obedience, hasilnya apa? Seperti Rasul Petrus tadi. Dia dapat ikan yang banyak, baru dia menyadari dirinya orang yang berdosa. Nah, muncullah reason yang baru. Itulah new human. Ya, manusia yang baru. Reasonnya diperbaharui. Reason tetap penting, tapi perlu diperbarui oleh faith di dalam obedience. Nah, kayak gitu loh ya, kalian tuh mesti temukan waktu kalian analisis cerita. Jadi, ya, jangan cuma ngajar nangkap ikan dapat banyak. Oh iya, kalau kita ikut Yesus bisa kaya nih, dapat banyak ikan. Nah, ini repot nih kalau kita ngajar begini, ya. Kalau nggak ikut Yesus, nggak dapat apa-apa. Kalau ikut Yesus tuh lihat, dapat ikan sampai mau tenggelam kapal. Jadi kalau kamu ikut Yesus, pasti nanti kamu banyak ikan, banyak uang, banyak istri, banyak fans, banyak yang like kamu, ya, like channel. Apa begitu? Apa begitu ceritanya? Enggak ke situ. Sebenarnya tidak lewat level 1, 2 langsung 3, langsung aplikasi. Ya udah, taat ikut Yesus, dapat banyak ikan. Jadi dapat banyak berkat. Nah, nggak salah sih, cuma kita bisa apa namanya? Ikut Yesus ya banyak berkat, cuma maksudnya bukan dalam pemikiran berkat yang seperti yang kita pikirkan kan? Oke? Nah, misalnya tadi ya, faith results in obedience. Nah, waktu kalian nanti menjelaskan tentang faith, ya kan? Nah, kalian lihat apa sih level 2 tentang faith ini? Ya kan? Berarti kalau masuk ke level 2 atau lapisan makna yang kedua, kita interaksi kemana? Church fathers, teks-teks lain, ya, racialnya, presenternya, gitu. Nah, misalnya tadi, kalau kalian bisa interaksi, misalnya kalian baca tulisan Church fathers ya, misalnya ada Maximus yang mengatakan kita punya faith langkah awal, tapi begitu kita punya faith, kita akan timbul yang namanya takut akan Allah, fear of God. Ya, artinya kita takut akan penghakiman Allah nanti. Oh, semua orang akan dihakimi. Jadi kalau kita punya iman akan Allah, kita takut akan penghakimannya. Nah, takut akan penghakiman itu akhirnya mendatangkan apa? Bisa mengendalikan diri dari hawa nafsu. Karena dia takut berbuat dosa. Ada self control. Nah, ini gimana kita interaksi ya? Misalnya faith menghasilkan apa? Self control. Fear of God. Lalu dari fear of God itu menghasilkan apa? Self control. Self control itu akan menghasilkan apa? Kalau kamu bisa mengendalikan diri terhadap hawa nafsu, maka ini akan menghasilkan yang namanya affliction, konflik batin. Ya, kalau Yakobus bilang apa di situ? Yakobus 1 ayat 2 atau 3. Coba baca. Yakobus 1 ayat 3.
Nah, affliction itu ujiannya di sini. Konflik tadi. Ujian terhadap iman. Akhirnya mendatangkan apa? Ketekunan. Jadi waktu kita mau mengendalikan diri dari dosa, dari hawa nafsu, timbul rasanya apa? Keinginan. Pertentangan dengan keinginan kita. Gitu? Ya. Tapi dari situ nanti kalau kita berhasil lewat menghasilkan apa? Ketekunan. Nah, di situ adalah affliction itulah kayak tadi Rasul Petrus tadi. Dia pertama udah punya faith kepada Kristus. Akhirnya dia mau, tapi affliction nggak dengan human reasonnya. Affliction nggak dengan tubuhnya yang udah capek. Iya, dia kan nelayan udah tengah malam, dia kan udah pulang, harusnya pulang istirahat, ini malah dengan Yesus khotbah, habis itu disuruh ke tengah danau lagi. Gitu. Bertentangan nggak dengan tubuhnya yang capek? Bertentangan. Affliction. Tapi affliction ini akhirnya dapat diatasi menghasilkan ketekunan. Itulah dari situ affliction itu berarti kita kayak tekun, sabar, apalagi rendah hati, obedience, nah, semua di sini. Ini peperangannya di sini. Ketekunan, kerendahan hati, kesabaran ini, ya. Nah, kalau ini terjadi, maka menghasilkan yang namanya hope in God, hope of God, pengharapan ini ya, hope in God, pengharapan kepada Allah. Karena orang yang tekun, sabar, rendah hati, ya, walaupun bertentangan nih dengan human reasonnya, orang seperti ini punya pengharapan kepada Allah. Dia berharap kepada Allah. Nah, dari pengharapan inilah akhirnya mendatangkan apa? Menghasilkan yang namanya dispassion. Jadi dia bisa melawan segala keinginan dagingnya. Nah, inilah obedience di sini. Ini yang dialami oleh Rasul Petrus. You see? Ya. Dia starting from faith. Lalu dia punya self control. Dia akhirnya punya hope in God. Lalu baru dia bisa obedience, dispassion. Nah, dari dispassion itulah menghasilkan namanya maka kata Maximus, faith, hope, dan yang paling tinggi itu apa? Love. Jadi kita tidak bisa mengasihi kalau kita belum bisa menguasai nafsu kita. Jadi kalau kita masih terikat pada hawa nafsu, pada hal-hal duniawi, pada uang dan sebagainya, maka kita nggak mungkin bisa mengasihi Allah. Yesus bilang, kamu nggak bisa mengasihi dua Tuhan, Mamon dan Tuhan. Ya kan? Nah, ini artinya apa? Dispassion engender love. Dispassion menghasilkan love. Artinya kita nggak punya kasih kalau kita nggak punya dispassion. Kalau kita masih terikat pada hal-hal dunia, itu harus dilepaskan. Nah, bagaimana mencapai dispassion 9? Nah, kalian belajar lagi. Tuh, ada 3 nih. Kita perlu membangun self-reliance. Kita perlu namanya repose. Oke, kita perlu namanya silence. Oke, repose atau silence. Lalu yang ketiga, disiplia. Nah, kutip lagi. Misalnya kalian belajar Cepatus yang lain. Cepatus, untuk bisa mengasihi Allah, aku harus menyingkirkan dari hal-hal dunia, kata Maximus. Ya, nah, misalnya kalian lihat tulisan ini, baca ini di Filokalia banyak, ya.
Saint Maximus the Confessor. Baca the 4th century of love, ya. Oke, nah ini misalnya ini kita bisa. Ini kalau kalian baca Maximus nanti penjelasannya seperti itu. Misalnya kalau kalian baca di Servades yang lain bisa saja berbeda. No problem. Servades yang lain maksud saya ya. Nah ini. Oke, tuh. Charity adalah love spring from the calm of detachment. Jadi kasih dihasilkan dari menyingkirkan dari sakal binasa. Detachment itu berasal dari mana? Hope in God. Hope in God itu berasal dari mana? Patience, long suffering, tekun dan sabar. Tekun dan sabar itu dihasilkan dari mana? Kalau kamu punya self control. Kamu punya self control kalau kamu punya takut akan Allah. Takut akan Allah akan ada kalau kamu punya iman. So maka Rasul Paulus bilang faith, hope, and love. Jadi dari faith menghasilkan apa? Self control. Fear of God. Fear of God itu akan membuat kita berani mengendalikan diri kita karena kita takut akan Allah. Nah, pengendalian diri itu akan menimbulkan apa? Ketekunan. Akan menimbulkan long suffering. Ya, itu akan menimbulkan yang namanya kerendahan hati dan menimbulkan pengharapan. Nah, pengharapan itulah mendatangkan apa? Dispassion tadi. Kita punya apa namanya? Early detachment, the calm of detachment. Nah, calm of detachment itulah menghasilkan namanya charity atau love. Jadi, nah ini yang dialami oleh Rasul Petrus. Kamu lihat, dia starting pointnya bukan human reasonnya, tapi faith. Dari situ faith lah dia akhirnya apa? Udah, saya walaupun konflik nggak dengan human reasonnya, konflik, tapi dia pilih apa? Pilih faithnya kan? Ketekunan, ujian terhadap imanmu mendatangkan ketekunan itulah yang akhirnya membuat dia punya pengharapan. Akhirnya membuat dia itu jadi taat. Dan situlah dia punya kasih. Nah, kasih itulah yang membuat dia itu apa? Ya udah, aku ikut engkau. Ya, kasih itu berarti apa? Good dispositions of the soul. Nah, lihat misalnya bahas tentang Chrysostom Maximus. A good disposition of the soul. Jadi kasih itu adalah satu soul yang memang sudah murni dari segala macam kekotoran hawa nafsu. So, love is pure as the gold, seperti emas murninya. Nah, sehingga dengan kasih itu kita prefer no creature. Kita tidak memilih yang diciptakan. Misalnya apa? Kita tidak terikat kepada hal-hal yang diciptakan, tetapi kepada Allah dan pengetahuan Allah, the knowledge of God. Makanya Rasul Paulus dalam Kolose 3 itu katakan, aku memikirkan hal-hal yang di atas, bukan hal-hal yang di bumi. Hal yang di bumi itu berarti yang diciptakan oleh Allah. Nah, kita lebih mencintai mana? Alkitab mengatakan mengasihi Allah, ya kan? Berarti Allah itu pencipta, mengasihi pencipta. Tapi juga mengatakan mengasihi diri sendiri dan mengasihi orang lain. Berarti juga mengasihi apa? Yang dicipta. Tetapi Yesus mengatakan kasihilah Allahmu terlebih dahulu. Nah, baru dari situ
kamu bisa mengasihi sesama. Oke? Nah, misalnya kita bisa interaksi di level yang kedua. Ya. Ini contoh. Nah, kalian baca misalnya seperti ini. Ini juga ada di Filokalia sih, di buku ini. Ya, nih 400 times of love, first century, ya, 4th century of love. Jadi love is a holy state of the soul, exposing it to the very knowledge of God about all created things. We cannot attain lasting possessions of such love while we are still attached to anything worthy. Jadi kasih itu adalah keadaan jiwa yang murni, yang kudus, ya, yang mengejar pengetahuan akan Allah di atas segala hal. Ya, kita nggak bisa memiliki kasih seperti itu kalau kita masih tertarik pada hal dunia. Itu kata Maximus. Nah, itu kalian bisa kutip untuk menjelaskan tentang faith ini dan love ini. Oke? Nah, ya. Oke, kembali kepada tadi Kolose. Ya. Kita sudah bikin tadi terjemahannya. Nah, berarti dari sintaktik ini kita dapat berapa konten ini? Tadi kan contoh tentang Petrus ya, itu tambahan. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Ini yang jelas intinya kan di sini ya. Ini satu. Jumlah kontennya, janganlah ada seorang pun yang menghakimi engkau, ya, atau tidak ada seorang pun yang menghakimi engkau. Satu. Konten yang kedua, kita bisa ambil yang mana? Yang kedua, ini ya, tentang makanan, minuman, dan ini hari raya, bulan baru, Sabat. Jadi kalau kita bikin sintaktik kontennya dapat berapa poin? Dapat berapa poin? Dapat berapa poin? Satu, jangan ada seorang pun menghakimi engkau. Yang kedua, tentang makanan. Yang ketiga, tentang minuman. Yang keempat, tentang hari-hari raya, bulan baru, Sabat. Nah, lalu yang kelima apa? Semua itu apa? Hanyalah bayangan. Yang keenam, wujudnya adalah Kristus. Nah, jadi kita bisa bikin 6 sintaktik konten. Ya kan? Nah, berarti kalau ini dapat 6 ini berasal dari mana? Dari sini. Sama dari terjemahan literalnya kan? Paham nggak? Gitu. Nah, ini
Baru jelaskan ke semantik komplainnya, jangan ada seorang pun menghakimi engkau. Paulus memakai kata krineto, menghakimi. Menghakimi tentang apa? Makanan, minuman, hari raya, bulan baru, Sabat. Ya kan? Ini adalah hanya bayangan dari apa yang akan datang. Sedangkan wujudnya adalah Kristus. Oke? Nah, kalian bisa jelaskan ini satu-satu. Makanan ini maksudnya apa ini? Minuman ini maksudnya ngajunya ke teks perjanjian lama yang mana ini? Hari raya itu yang mana ini? Lihatlah Imamat 24, gitu kan? Bulan baru, Sabat. Ini kan judulnya semua ke PL ini. Baru wujudnya adalah Kristus. Jadi, ya, gitu. Nah, kita mau menjelaskan nih. Misalnya tentang nih makanan, bulan baru, hari raya, hari Sabat. Itu Paulus mau mengatakan kepada mana? Lihat di sini. Di kiri kanan, sebelah kanan ini. Oke, atau Imamat 11 ayat 2. Katakanlah kepada orang-orang Israel, beginilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas makan. Jadi ini adalah aturan soal makanan apa yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Itu yang pertama tentang makanan. Ya. Lalu Ulangan 28 ayat 11. Pada bulan barumu haruskah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan 2 ekor lembu jantan, 3 ekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun dan tidak bercela. Berarti ini soal apa? Mempersembahkan makanan korban tadi yang berkenan kepada Tuhan. Ya, kita bisa baca lagi di mana? Ulangan atau Bilangan 28 ayat 11. Tadi udah ya. Pada bulan barumu haruslah kamu mempersembahkan. Ini berbicara pada apa? Bulan yang baru, tentang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Berarti mempersembahkan korban kepada Tuhan pada bulan baru itu seperti bayangan. Lalu makanan itu, makanan yang haram dan halal itu bayangan. Terus apa lagi? Nah, kamu lihat di sini, ya. Misalnya, jadi yang Rasul Paulus jelaskan makanan, minuman, hari raya, bulan baru, hari Sabat itu ada di dalam perjanjian lama, dalam Ulangan, dalam Imamat, ya. Kamu bisa lihat dalam 2 Tawarikh, 2 Raja-Raja. Kalau bisa disimpulkan itu semua tentang hukum Musa, hukum Taurat. Ya. Oke. Nah, tentang hukum Taurat itu kok dikatakan kita jangan dihakimi oleh hal tersebut. Apa maksudnya jangan dihakimi? Nah, kamu mesti cek tuh, maksudnya apa ini? Jangan ada orang yang menghakimi kamu. Artinya apa ini? Tentang hukum Taurat yang ada dalam perjanjian lama itu tidak boleh menjadi penghakiman buat kita. Nah, penghakiman itu kan artinya apa? Misalnya nih, kamu bersalah dihadapkan pada hakim. Lalu hakim itu akan menghakimi kamu kan? Berarti menghakimi itu memakai apa? Hukum. Dia akan memakai hukum yang berlaku untuk menghakimi kamu. Nah, kata Rasul Paulus berarti hukum Taurat Musa itu tidak lagi bisa menjadi hukum untuk menghakimi kita. Itu maksudnya. Paham ya?
Hukum Taurat Musa seperti makanan, minuman, hari raya, bulan baru, Sabat itu tidak lagi menjadi hukum yang bisa menghakimi kita. Sebabnya apa? Nah, ayat 17 dikatakan sebab hukum tersebut hanyalah bayangan. Ya, hukum tersebut adalah bayangan dari apa yang harus datang, yaitu Kristus. Berarti hukum Taurat itu akhirnya memperoleh wujudnya, memperoleh dagingnya. Kata Rasul Paulus dia menggunakan kata daging. Berarti hukum-hukum dalam Perjanjian Lama itu apa? Ada bayangan. Kalau ada bayangan berarti ada tubuhnya. Ada. Tapi Perjanjian Lama dalam hukum Taurat itu hanya bayangan. Tubuhnya kapan ada? Ketika inkarnasi, yaitu Yesus Kristus itu. Ya, berarti apa yang jadi bayangan itu sekarang yang dilihat adalah hukum Kristusnya, wujudnya. Nah, berarti Rasul Paulus langsung aja nih, yang bisa menghakimi kita sekarang apa? Hukum yang bayangan atau hukum yang wujudnya itu? Wujudnya. Hukum yang wujudnya itu, hukum Kristus. Itu yang bisa menghakimi kita. Bukan berarti nggak ada hakim lagi nanti, nggak ada hukum lagi, terus kita kayak jadi barbar gitu. Enggak. Tetap ada hukum, cuma hukumnya sekarang mendapat wujudnya. Tapi kan sebetulnya begini, saya tanya dulu, yang mana duluan ada, wujudnya atau bayangan dulu? Wujud dulu. Hah? Wujud dulu berbayangan. Bayangan itu selalu dihasilkan dari Bayangan. Kamu punya bayangan? Punya. Karena kamu punya Wujud. Kamu punya wujud nggak? Punya. Maka kamu punya Bayangan. Jadi yang mana duluan? Wujud berbayangan. Jangan bayangan dulu. Ada bayangan baru ada wujud. Jadi kamu lihat ya, hukum Taurat itu adalah bayangan dari hukum Kristus. Berarti Kristus itu sendiri yang adalah wujud dari hukum Taurat itu sudah ada atau belum? Ada. Nah, kalau itu sudah ada, Pak, kenapa kok bayangan dulu yang datang baru wujudnya? Kenapa nggak langsung aja Kristus inkarnasi pakai hukum Taurat segala dulu? Iya kan? Kenapa kalau Adam jatuh dalam dosa, lalu kenapa kok perlu lagi ada cerita panjang sampai ada Abraham, lalu ada bangsa Israel, baru ada Musa di situ, hukum Taurat. Kenapa nggak langsung aja inkarnasi wujudnya hukum Kristus? Tidak perlu bayangan-bayangan sekarang. Kan gitu, ya kan? Nah, pertanyaan ini ada jawaban yang sebetulnya ya ini ada dalam semua rencana atau kedaulatan Allah. Ya kalau kita secara manusia yang terbatas ya kita jawabnya adalah ya Allah selalu tidak instan bekerja. Dia selalu memproses menunggu kegenapan waktu. Maka kalau kita baca dalam Galatia 4 ayat ke-4, coba buka. Jadi wujudnya itu sudah ada, hukum Kristus itu sudah ada. Ya, tapi Allah kasih bayangannya dulu. Coba baca Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takut kepada hukum Taurat. Nah itu.
takluk kepada hukum Taurat, berarti Kristus yang lahir dari perempuan tadi itu apa namanya? Ya takluk. Hidup di bawah hukum Taurat. sama seperti Manusia. semua takluk di bawah hukum Allah. Hukum Taurat itu ya memang Taurat Musa maksudnya, tapi itu adalah hukum yang apa namanya, yang diberikan Allah kepada bangsa Israel, ya. Sebab Yesus lahir dari suku Yehuda, dari bangsa Israel. Maka dia sama seperti orang Israel, takluk di bawah hukum Taurat. Berarti dia memakai kemanusiaan yang universal sama seperti kita. Semua manusia punya hukum Taurat nggak? Punya. Hukum Allah nggak? Punya. Ya, gitu. Cuma tidak dalam wujud hukum bayangan itu. Karena hukum bayangan itu nanti wujudnya adalah Kristus setelah tunggu kegenapan waktu, yaitu Kristus itu